Ya, makanya cukup dicuci saja. Kita supaya meyakinkan bahwa cara nyuci kita nyuci yang syar'i. Yang lain? Iya. Penyembelihan hewan pengalaman juga beli ayam itu kita dipotong, sudah terus ternyata hidup lagi, masih hidup tuh. Kan coba dibeli ini nggak boleh. Itu harus gimana? Ini masalah dia masih bisa lari, lapaan, kalau kentok malah cuk makmur tekan beli. Selagi syarat penyembelihan yang sah itu sudah terpenuhi, yaitu terputusnya jalan makan, jalan nafas, itu sudah semuanya terpotong, maka berarti sudah. Adapun dia di nomor saya bisa berlaku pernah masalah. Kayak untuk barang di nakar itu kan masih jalan-jalan di lapangan itu Pak, gabruk gitu. Itu tidak perlu diulangi, dan itu seandainya mati kalau memang itu sudah terpenuhi syarat, ini halal. Kecuali burung putus, terus dia melayu, wah, maka itu bangkai. Nah, seandainya wong karena grogi pengalaman pertama nyembelih, wah Pak Ustadz nyembelih, waduh, waget sih nyekeli yo baget, terus ladingnya mencelat, padahal belum putus semua. Kalau itu diambil secara halal, secepatnya diambil terus diikutkan, maka tetap sah. Nah, tapi kalau lere-lere masih ditunggu lama, oh itu jadinya bangkai sudah. Ketika sudah tidak ada hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah saya terangkan tadi, misalnya nyembelih burung rambung belum semuanya putus, tapi luka yang ditimbulkan itu memang mematikan. Tapi akan dia umpama tidak dilanjutkan penyembelihannya pun nanti juga mati. Tapi dengan tersiksa seperti itu karena tidak, maka itu bangkai itu. Nah kalau misalnya kok terjadi kok nyembelih burung rampung terus ladingnya mencelat mental karena hewannya berontak atau apa, kita kaget, maka secepatnya diambil terus dilanjutkan, maka itu sah. Nah itu tadi tinggal pitik kok urip pelaku malah tahun sisa, itu lihat saja itu yang syarat-syarat itu sudah terpenuhi apa belum. Kalau belum, ya memang jadi bangkai. Tapi nak wis terpenuhi, meskipun dia ternyata masih bisa bertahan agak lama, tadi matinya tetap halal. Gitu. Nggak perlu disusuli, nggak apa-apa. Kalau memang sudah yakin. Jangan kita orang yakin putus urung, kamu ya lah itu hebat ya. Kalau secepatnya, misalnya Melayu terus dicekel langsung disusuli, halal bahasa itu halal seketika, secepatnya, maka bisa. Termasuk nyembelih hewan sing sembelih urung rampung kok terus mlayu. Angel cekelane. Hewane balap macam-macam. Hewan yang enggak, jadi ana sing kewan itu makdur alaih, ada ghairu makdur. Memungkinkan mudah disembelih dan juga yang tidak mudah untuk menyembelih. Ana sepeda kebon nyemplung sumur, biasa ning isor piye nyembelih sisa. Nak ngenteni ngangkat kebon kadang bongko mati. Nah arep nyembelih golek ndase lho, kok sing arep nyembelih arep nyelem. Karena itu namanya contoh yang tidak makdur alaih, tidak dikuasai cara penyembelihan. Maka kalau kondisinya seperti itu, ambil tombak atau babat tusuk wetenge wae, pokoknya mempercepat mati, lah kuwi wis sah. Lah penyembelihannya memang caranya seperti itu. Termasuk hewan sembelih dikubur bedal angel. Memang itu kowe biak biar sekenane atau barang pecoan yang kena ning ndi engko dhek apa nak masih memungkinkan disusuli sembelihan, susuli sembelihan. Kalau tidak, seandainya mati karena dipanah atau apa, sudah sah karena memang tidak memungkinkan untuk disembelih secara normal. Nah itu baik ya monggo. Oh, nggih.
masuknya dalam kasus salis. Salis itu wong beser. Itu hukumnya seperti orang salis mustahadoh beser kalau beser angin. Nah, beser. Nah, orang yang seperti itu memang hadasnya tidak bisa dikendalikan. Mudah kek wae yo gak harus lagi usul yo wis tes misalnya seperti itu. Ojo meneh untuk sak rakaat ke Fatihah rampung wis ora iso mudah itu namanya beser. Memang boh kelepe atau jual atau piye itu ya itu kan memang jenis penyakit kan. Nah, saiki jur piye hukume? Maka dia satu sisi dia statusnya orang yang suci tapi yang daimul hadas, orang yang langgeng hadas. Lah orang yang langgeng hadas ini punya hukum tersendiri ketika dia sholat, aturan mainnya sendiri, tidak normalnya orang. Lah orang yang daimul hadas apakah dia beser uyuh atau angin seperti tadi, atau wong sing istihadah wanita sudah jatah suci kok ora suci tetap mengeluarkan darah terus, maka sholatnya bersucinya orang itu harus sudah masuk waktu. Misalnya wudhunya ini kanggo sholat, maka memang yakin waktunya sholat sudah masuk. Arab sholat duhur, lihat jadwal, memang sudah masuk waktu sholat duhur baru boleh wudhu. Kalau sholatnya duhur itu misalnya masuknya jam 11.45, dia wudhu jam 11.30, wudhunya rasa. Ini bukan orang normal. Jadi wudhunya nanti tak wis masuk waktu. Ini pertama. Sadurunge wudhu ya mestinya bersih dulu nadofah, membersihkan virginnya atau apanya, nak sing istihadah atau yang biasa tadi cewek istinja dan sebagainya. Terus pembalutnya diganti, pampasnya diganti. Wong saiki nggo pampas misalnya, utawa cara wong lanang goleke plastik wadah es kae to botol leboke ngono kuwi tuantang karet ngono kan. Cara kan engko tidak terjadi kebocoran kemana-mana, intinya gitu. Atau nak saiki jamane pampas nak wong wedok pembalut diganti. Nah, pakai pembalut yang baru lagi. Nanti setelah itu baru wudu. Kalau itu sudah selesai bersih wudu. Oh kadang kayak wudu wis metu meneh kan gitu. Wudu. Setelah wudu dia sesegera mungkin sholat. Jadi jangan dipisahkan antara waktu wudunya dia dengan sholatnya oleh waktu yang lama. Karena tujuannya untuk taklilul hadas, menyedikitkan hadas yang keluar selama dia sholat. Nah, maka antara wudunya sama sholatnya jangan dipisah waktu lama. Baru selesai sholat, menyiapkan pakaian sholat, sudah selesai segera sholat. Nah gitu, segera sholat. Lah adapun hadas yang keluar ketika dia dari proses selesai wudu sampai sholat selesai itu dimaafkan. Sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Nah, memang caranya begitu lah. Jadi seperti tadi yang ditanyakan, baru itu kayak apa itu tadi mau sholat untuk sak rakaat sesuai, yaitu tidak membatalkan. Nah, neng antara wudu karo sholatnya tadi, wudunya dipastikan masuk waktu. Terus antara wudhu dengan sholat wajarnya secepatnya. Sholatnya pun jangan terlalu panjang-panjang. Ngono ngerti ngono ya apa ngerti macane Yasin. Nah Yasin sak ayat tok cepet. Yasin sak ramuke ya repot. Nah itu lah hadas yang keluar selagi dia sholat itu dimaafkan dan sholatnya dihitung sah, tidak perlu dikodok diulangi. Nah, ya walaupun ini pun ngentutnya sudah ditakbir. Nak ngentutnya takbir nggak apa-apa. Makanya nak koyok kayak mau nak koyok buang angin itu pengendaliannya iya. Kok nggak pempes iso mengendalikan. Nak misalnya sing bentuknya cair-cair tadi memang bisa direkodyo nggak pempes kok plastik gitu ya. Kalau ini kaitannya angin kan orang ya. Ya mungkin ya orang popo ngentut kepentut setelah wudhu, selagi memang antara wudhu dengan sholat itu
cepat segala mungkin. Memang ya wis klepe boten dol dadi arep dimpet ya ora iso tetep kerucut ya wis makfu. Mungkin 50 ngono ya. Nek 50 berarti kesuwen mau. Jadi walaupun nyantutnya sebelum takbir Mboten napa-napa. yang penting jaraknya Nah, nggak jadi wudhu kalau sholat cepat. cepat. Karena itu termasuk daim. Yes. Nembak manuk, Ya. dia nembelai itu. Oh, ya. Kaitannya dengan berburu. Terbelakang jus papat nah. Jadi yang enak kita kayak saya tak jawab. Nah, perburuan, bab sembelihan juga cara kita beri jus papat. Ini ke jus siji ke awal. Bravo, Pak. Nah, kecuali ada pertanyaan lain, nah ini aja. Jadi masalah berburu, baik dengan senapan, panah, pisau, atau hewan pemburu, meskipun hewannya berupa anjing, nah, maka kok cara menjauhi gini. Kalau dia sudah ditembak dengan peluru yang memang punya kekuatan untuk mengalirkan darah, kalau nenak buntuk itu dulu tanah dikepel-kepel terus ditembaki, atau buah apa kayak kopi ditembaki karena dia tidak punya ketajaman dan tidak punya kuat, paling terlalu gesem atau tidak, memang mati juga tapi gesem tapi tidak mengalirkan darah, maka itu tidak sah gawe berburu. Umpama burung nanti dibilang harus mati, nenak alat perburuannya itu seperti alat-alat yang memang mengalirkan darah seperti panah, tombak, atau kalau sekarang senapan sekarang memang punya kekuatan yang kuat sekali, bahkan tuh jangan hanya melukai, menembus badannya pun kuat, maka itu sah untuk berburu. Sehingga umpamanya sudah ditembak, tiba kita ambil kok sudah dalam kondisi mati, kalau kita tadi nembak bismillahirrahmanirrahim, Bismillah itu wis halal, orang satu disembelih. Tapi kalau memang masih hidup maka disembelih. Ini umpama enggak hidup, ditemukannya mungkin masih terbang dulu mana, terus kita temukan, kita yakin bahwa matinya ini karena tembakan kita, maka sudah tidak perlu disembelih dan itu halal. Gitu ya. Tapi nak apa ini ditembak mungkin kena sikile atau kena bagian apa, terus masih terbang jauh, terus kita temukan tapi sudah ada luka lain. Ini luka bukan luka tembakan, tapi mungkin luka apa, sehingga mati juga. Kalau maka ini Imam Malik menjelaskan, kalau matinya diyakini sebab tembakan maka halal. Tapi kalau matinya sebab luka yang lain sehingga menjadikannya mati, nah tembakan orang menjadikannya mati, tapi matinya karena luka lain, karena apa, maka bangkai. Kecuali masih hidup maka disembelih jadi halal. Nah, gitu. Karena saya kira alat pemburunya itu anjing yang terlatih. Anjing itu tidak sembarang anjing. Kalau anjing mu'allamah, anjing yang terlatih, itu ada ayatnya yang di situ. Kalau hewan buruan yang dihasilkan oleh anjing yang memang terlatih, bukti terlatihnya anjing itu kalau suruh mengejar, nangkap dan tidak dia makan. Setelah tertangkap oleh dia kembalikan kepada pemiliknya, diserahkan ke tuannya, tidak dimakan dewe, meskipun dia lapar. Maka itu bukti bahwa anjing itu terlatih, maka sah berburu. Seandainya dia menangkap mangsa terus dia gigit, diserahkan kepada majikannya dalam kondisi sudah mati, maka gigitan hewan itu sudah sah sebagai sembelihan. Tapi kalau diserahkannya masih hidup, maka pemiliknya hendaknya menyembelihnya. Tapi yang kok wis mati oleh gigitannya, maka sudah sah sebagai penyembelihan. Nah gitu. Nah masalah anjing orang malah jadi najis boleh tuh? Tidak. Jadi kemurahan syariat, kalau memang anjing itu anjing yang sudah dilatih untuk berburu,
maka pembahasan itu ini di rukhsah kemurahan syariat sehingga tidak menjadikannya najis apalagi memulai. Enak anjing begitu mulai pangan dhewe, ya pangan dhewe berarti rusak dari guru itu benar lah itu umpama dia menangkap terus diserahkan majikannya dalam keadaan sudah mati hanya tempo-tempo kadang dimakan sendiri kadang diserahkan majikannya maka kalau yang diserahkan masih hidup kita sembelih halal tapi yang sudah mati maka belum halal karena anjing ini belum terlatih berarti. Sebab kita tutup dan kafaramat subhanallah wa bihamdihi subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.